kunci yang dari tadi aku omongin itu nyaman. Selama kita Iya. nyaman sama diri kita sendiri, kita akan merasa lebih baik, kita akan merasa apa ya, ya lebih pede aja karena nggak perlulah kita dengerin omongan-omongan orang gitu kan. Karena kan ada tuh orang-orang yang suka aja ngomenin sesuatu lah yang terkecil pun kadang dikomenin dan itu yang Mm-mm. nggak usah kita dengerin gitu. Selama kita nyaman, selama kita merasa apa ya, merasa percaya diri sama diri kita sendiri, ya udah nggak perlu kita dengerin kata-kata orang lain, komenan orang lain. Pertanyaan dari fans-fans kamu ya. Ini tuh dari tadi tuh udah banyak banget yang komen loh. Aku pilihin yang kira-kira bisa kamu jawab. Pertama nih dari @zahwa__. Kak Adiba, motivasi kakak apa sehingga bisa jadi seperti sekarang dan mencapai hal positif seperti sekarang? Motivasinya em, lebih ke ini sih ya. Aku tuh pengen jadi orang yang bermanfaat bagi sekitar aku, nggak apa ya, dan berbuat banyak kebaikan. Aku tuh pengen apa yang aku keluarin, apa yang aku kayak misalkan rilis lagu atau melakukan sebuah project gitu. Aku pengen itu tuh bisa jadi manfaat bagi orang lain gitu, bisa menjadi motivasi bagi orang lain juga, bisa menghibur orang lain. Jadi itu sih motivasinya lebih ke ini tuh buat orang-orang di sekitar aku gitu, bukan buat diri aku doang gitu. Mm-mm. Dan itu juga yang membuat kita kayak gue harus bisa lakuin sesuatu yang positif nih, bukan cuma buat diri gue tapi buat diri orang, buat orang lain juga, buat apa ya, ya manfaat lah, ini semoga ini tuh jadi manfaat bagi orang lain, nggak cuma buat diri aku juga gitu. Jadi bener-bener yang kepikirannya tuh ini buat orang lain gitu, buat orang lain aja gitu. Oke, lanjut ke @rizka04 Malang. Soal fashion nih, kamu lebih suka gambar fashion muslimah atau pakaian sehari-hari yang umum kali ya kayaknya? Kalau aku itu lebih masuk ke universal, jadi nggak yang pakai jilbab doang, modest kayak Mm-mm. tetap sopan tapi buat universal buat semua orang gitu, nggak agama tertentu, orang tertentu, jadi semua orang bisa menikmati, semua orang bisa pakai, bisa merasa cantik, bisa merasa keren dengan apa yang aku buat gitu. Tapi kamu lebih suka desain fashion cewek atau cowok? Untuk sekarang cewek, aku pengennya sih genderless, jadi bisa buat cewek, bisa buat cowok. Tapi yang kayak gitu kan banyak yang harus dipikirkan kan, nggak bisa kayak sembarang bikin. Jadi untuk sekarang lebih ke cewek sih. Oke. Next ke @gevira_silvin. I-nya udah banyak banget. Kak, kapan ketemu sama Adiba Zation? Oh, nama fansnya Adiba Zation ya? Ya, ketemu maksudnya ketemu gimana nih? Mungkin fan Mungkin kayak meeting kali ya, atau meet and gimana? greet gitu kali ya. Ya, untuk sekarang nggak dulu lah ya. Kan kita lihat situasi juga. Mungkin untuk kedepannya, ya semoga aja bisa ketemu sama teman-teman virtual aku, teman-teman online aku, dan kita bisa seru-seruan bareng. Tapi ya untuk sekarang, kalau dari sini aja. Tapi ada meet and greet online-nya gitu nggak sih? Kan kalau sekarang karena emang nggak bisa ketemu langsung, biasanya bikin acaranya online kan. Nah, kamu ada rencana Hmm. gitu nggak? Untuk saat ini belum sih, karena aku juga masih banyak kesibukan gitu kan. Aku masih ngurusin apa kuliah gitu, tugas, jadi masih banyak banget. Dan aku nggak mau kayak bikin suatu acara tuh yang hasilnya malah setengah-setengah, nggak maksimal gitu kan. Jadinya nggak Hmm. enak kan. Jadi ya mungkin nanti ke depannya insya Allah, jika ada waktu. Allah. Ditunggu aja ya di Bazation. Oke, next masih banyak nih dari fans kamu. Dari @ranti_aulia_rahmanda. Kak Adiba mau tanya dong, hijab yang sering dipakai Adiba itu bahannya apa? Mungkin Yang mereka sering pada aku seneng pakai, ngeliat kamu nyampang pakai hijab kali ya, jadi kayak iya, kepo bahan. karena aku tuh bukan apa ya, aku tuh nggak suka ribet orangnya, jadi aku
ya Nah, stylenya yang kayak gini aja gitu, terus-terusan kayak gini. Jadi mungkin orang ngelihat, wah ini style yang kayak gini Adiba banget kerudungnya gitu. Aku biasanya pakai ini yang lagi aku pakai sekarang bahan kaos. Aku cari yang hmm, bahan-bahannya adem sih, dan aku nggak suka yang bahannya licin-licin kayak ceruti gitu kan licin ya. Aku kurang suka hmm. kecuali pakai lagi acara-acara formal gitu. Aku biasanya pakai bahan kaos sih. Yang paling sering aku pakai itu bahan kaos. Terus crinkle pashmina itu juga aku sering pakai untuk sehari-hari. Tapi kamu pakai daleman kerudung lagi nggak sih? Apa sih ciput ya atau apa tuh Ah, istilahnya? Itu. um, kadang karena aku orangnya suka gerahan ya. Kadang aku nggak pakai kalau misalkan iya Kebayang. kalau aduh kalau gerah tuh nggak enak banget. Itu aku biasanya pakai kalau bahannya nerawang aja sih. Kalau nggak nerawang dan nggak licin kan rambut akan stay kan dia nggak bakal keluar-keluar. Jadi jarang aku pakai. Paling aku pakai kalau bahannya tipis, nerawang atau bahannya licin gitu. Berarti tergantung kondisi aja ya untuk pakai daleman kerudung atau enggak. Mm-mm, mm-mm, sesuaiin sama bahan kerudungnya. Oke. Terus nih dari @kavanuvi, Kak Diba gimana caranya biar bisa percaya diri? um, kunci yang dari tadi aku omongin itu nyaman. Selama kita Iya. nyaman sama diri kita sendiri, kita akan merasa lebih baik, kita akan merasa apa ya, ya lebih pede aja karena nggak perlulah kita dengerin omongan-omongan orang gitu kan. Karena kan ada tuh orang-orang yang suka aja ngomenin sesuatu lah yang terkecil pun kadang dikomenin dan itu yang Mm-mm. nggak usah kita dengerin gitu. Selama kita nyaman, selama kita merasa apa ya, merasa percaya diri sama diri kita sendiri, ya udah nggak perlu kita dengerin kata-kata orang lain, komenan orang lain. Oke. Satu lagi nih mungkin dari @lia triple W 99. Adiba tips remaja yang produktif gimana? Mungkin karena lagi pandemi kali ya di rumah aja. Hmm, Gimana nih caranya harus kreatif? Pokoknya harus ada yang diproduksi gitu. yang pasti niatnya sih. Selama kita niatnya kencang, kalau kita niatnya setengah-setengah itu nggak akan terwujud. Karena aku juga orang yang sejujurnya aku juga orangnya yang niat harus ngeniatin banget. Kalau nggak aku nggak bakal bisa gerak gitu. Jadi kita harus niatin. Kalau mungkin ada juga beberapa orang yang harus bikin planning gitu ya. Jadi kita Ah, plan, benar. kita tulis, kita mau kayak gimana dan kadang kalau misalkan kita ngelihat catatan kita sendiri dan ini belum gue lakuin, kadang kita ngerasa kayak malu, aduh gue udah padahal gue udah mikir-mikirin ini tapi belum gue kerjain juga sampai sekarang. Kadang tuh emang harus ditulis, harus di planning gimana, itu yang bikin memotivasi diri kita sendiri.